lipat tangan, kita tundukkan kepala. Kita sama-sama ingin datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik.
berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir nanti. Berikan kami sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang sudah siap bernyanyi dan menari untuk Tuhan Yesus, katakan amin. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Yuk, kita mau memuji dan kita mau menari untuk Tuhan. Untuk itu, sama-sama adik-adik yang di rumah kita bangkit berdiri yuk. Ayo ditunggu sampai semuanya bangkit berdiri. Oke, good. Yuk, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari sampai tenggelamnya, kita mau terus puji nama Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan yuk. Puji Tuhan. Mana suaranya? Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi yuk dari awal adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hore, kita tepuk tangan sama-sama ya adik-adik. Masih semangat gak nih? Baru lagu pertama. Semangat. Oke, kita tetap berdiri ya adik-adik, gak boleh ada yang duduk. Kita mau nyanyi lagi, kita mau katakan Yesus kekasih jiwa kita.
angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan apa ya? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang yuk. Sayang, sayang, disayang. Siapa disayang Tuhan? Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Keren. Wah, luar biasa Tuhan kita. Amin. Setuju adik-adik? Setuju. Oke adik-adik, kita sudah menyanyi, kita sudah menari untuk Tuhan. Sekarang saatnya kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata lagi, kita tundukkan kepala. Kita mau katakan Allah kita itu baik banget. God is so good to me and to you. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami di sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk, diam, dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Adik-adik masih dalam keadaan baik? Tentu semuanya karena kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik. Jadi kita masih sehat dan boleh ikut ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kakak akan bercerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Adik-adik, ayo ikuti kakak untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut,
perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan dengan tema semut yang rajin. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi, coba adik-adik baca sekali lagi. Adik-adik menemukan perbedaan antara orang rajin dan juga pemalas? Boleh adik-adik cari dulu ada berapa perbedaan antara yang rajin dan juga si pemalas. Nah, adik-adik, si pemalas di dalam Alkitab ini dikatakan ciri-cirinya yaitu dia berbaring terus pekerjaannya. Kemudian dia tidur, mengantuk, sebentar-sebentar tidur dan mengantuk, melipat tangan dan kemudian tidur lagi. Itu adalah sifat si pemalas dari nats yang sudah kita bacakan hari ini. Nah, Salomo yaitu seorang raja, dia adalah seorang yang berhikmat dan juga yang bijak, yang menuliskan kitab Amsal ini mengatakan bahwa pemalas harus pergi kepada semut. Kenapa pemalas harus pergi melihat tingkah atau perilakunya semut? Karena dari semut kita bisa belajar tentang bagaimana kita harus menjadi anak yang rajin. Nah, adik-adik, dari sifat semut apa yang bisa kita pelajari? Dalam kitab ini dikatakan bahwa biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Nah, adik-adik pernah memperhatikan perilaku semut? Pernahkah semut itu tidur, beristirahat, atau kemudian dia hanya bersantai-santai saja? Adik-adik pasti tidak pernah menemukan semut yang berdiam diri. Kita pasti setiap kali melihat semut, dia berjalan dan dia mencari makanannya. Dia mencari gula dan dia mengangkatnya sendiri. Ternyata selain rajin, dia juga kuat. Nah, adik-adik, meskipun dia misalnya menemukan makanan atau roti yang besar, dia tidak meninggalkannya. Oh, ya sudah, saya tinggalkan saja. Roti ini terlalu besar, saya tidak bisa membawanya. Tidak seperti itu ya adik-adik. Kalau kita memperhatikan semut, dia akan memanggil teman-temannya. Kalau dia sudah memanggil teman-temannya, kemudian dia mengajak teman-temannya untuk mengangkut roti atau potongan roti yang besar untuk dibawa ke sarang semut. Betul adik-adik. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa semut ini memiliki sifat yang rajin. Dia tidak bermalas-malasan, tidak beralasan. Kalau misalnya gara-gara rotinya begitu besar, ya sudahlah, tidak usah dibawa, tidak usah diambil. Tetapi dia berusaha. Adik-adik yang ada di rumah juga harus berperilaku seperti si semut yang rajin. Nah, selain itu, semut ini juga bekerja sama dan dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mencari makanan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi semut kalau mencari makanannya, dia pasti bersama-sama dengan semut-semut yang lainnya. Dari sini kita belajar bahwa semut juga tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Dia
memiliki sifat atau perilaku yang mau berbagi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang apakah adik-adik mau kalah dengan semut? Semut kan kecil bentuknya, dia binatang. Sedangkan adik-adik adalah anak-anaknya Tuhan. Adik-adik tentunya tidak mau kalah dengan semut. Adik-adik harus lebih rajin daripada semut. Misalnya, apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah? Membantu mama atau ibu untuk menyiapkan misalnya garpu, sendok untuk makan malam bersama atau sarapan pagi. Itu bisa adik-adik lakukan. Membantu mama atau papa untuk misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu lantai supaya rumahnya rapi dan tidak berantakan. Apalagi yang bisa adik-adik lakukan di rumah? Adik-adik juga bisa membereskan mainan setelah bermain. Itu adalah perilaku yang rajin. Adik-adik tentunya tidak mau kalah ya dengan semut. Karena semut hanyalah binatang. Tapi apa yang baik dari semut? Kata firman Tuhan, kita juga perlu belajar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semoga firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan adik-adik semua dan adik-adik mau berperilaku seperti semut, yaitu menjadi anak-anak yang rajin dan taat. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami mau melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang rajin, yang taat, mau menolong, mau membantu, mau berbagi kepada siapapun, menolong orang tua kami, menolong adik kakak kami, dan siapapun yang membutuhkan. Dan terlebih lagi, kami boleh menjadi anak-anak yang rajin beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.